Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani dan alhamdulillah sekarang saya berada di Exotic Farm Indonesia, EVI ya, benar Pak ya. Jadi di sini sebetulnya saya kepengen banget, sudah lama kepengen banget yang bisa nyampe ke sini alhamdulillah, dan qadarullah sekarang waktunya saya bertemu dengan beliau, salah satu salah satu idola saya juga sih di perkambingan. Beliau yang kalau teman-teman udah paham biasanya, mungkin jangan-jangan juga teman-teman followernya di Instagram juga. Di Instagramnya Bandung Etawa, bener ya Pak Asep. Mungkin kita kenalan dulu dengan beliau supaya kita bisa lebih dekat lah. Buat teman-teman follower dari Bandung Etawa, saya bersama ownernya sekarang. Mungkin kita kenalan dulu Pak Asep sama teman-teman. Terima kasih Mas Amin dari Jenderal Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Saya juga senang ya. Saya bersyukur alhamdulillah Mas Amin bisa nyampe ke sini, ke kampung, ke kandang saya, kandang kambing Etawa. Betul yang disampaikan tadi. Namanya Exotic Farm Indonesia, di Facebook dulu Exotic Farm Indonesia, kemudian Problem namanya diganti jadi nama asli saya Asep Mulyana, di IG itu Bandung Etawa, kemudian ada blog atau web saya bandungkambingetawa.wordpress.com. Selamat datang ya Mas Amin. Siap, terima kasih banyak. Alhamdulillah kita sehat-sehat semua. Luar biasa nih jamuannya nih. Aduh, ini saya kok malah jadi kaku ini di depan kamera nih yang beliau. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Soalnya penonton nih males ngedengerin basa-basi, Pak. Iya. Jadi mungkin ini baru ya teman-teman, saya baru untuk dari sekian ratus video saya, dan baru hari ini saya nyusun materi. Jadi baru hari ini saya nyatet, dan biasanya itu saya ngobrol ngalir aja sih. Ini kali ini saya nyatet supaya lebih rapi lah teman-teman. Karena yang saya harapkan banyak ilmunya beliau yang mau dilunturkan ke saya dan saya share ke teman-teman semua. Amin. Kita langsung aja untuk Pak Asep, mungkin backgroundnya mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Kenapa dulu kok bisa sampai ngelirik kambing Etawa ini? Oke, background saya sebetulnya profesional ya. Saya profesional di aviation industry. Mungkin banyak follower atau banyak audiens di sini yang sudah mengenal saya dari sisi profesionalisme saya. Satu hal kenapa saya tertarik sama kambing Etawa, dasarnya saya ini penyayang binatang Mas Amin ya. Jadi dari kecil saya dari SD itu sudah terbiasa pelihara binatang, baik itu ayam, burung dara, kelinci, kemudian ikan, dan terakhir sebelum saya senang ke kambing Etawa ini saya kicau mania. Oh, kicau mania. Iya, jadi tahun 98 sampai 2005 saya sangat aktif di komunitas kicau mania. Kemudian perkontesan burung waktu itu. Semua kicau mania yang bermain di tahun 98 sampai 2005 tahun itu di Indonesia mungkin banyak yang mengenal. Insya Allah nggak asing lah ya. Nah, tertarik sama kambing Etawa ini pada saat itu ada obrolan di kantor tahun 2008. Ada teman yang salah satunya menonton acara di televisi. Dia menyampaikan ke saya hari Sabtu dia melihat liputan khusus mengenai kambing yang waktu itu saya belum percaya harganya bisa 80 sampai ratusan juta. Itu tahun 2008. Tahun 2008. Saya bilang kambing atau domba? Nah, kambing yang ada di benak saya waktu itu ya kambing yang saya lihat seperti yang dipajang di trotoar. Kambing potong, kambing kurban. Ya. Kok kambing bisa mahal seperti itu Mas Amin? Akhirnya saya mencari tahu, saya pastikan sekali lagi, kambing atau domba? Kambing apa? Kambing Etawa. Nah begitu saya browse
Masya Allah, saya baru pertama kali melihat kambing etawa dari gambar-gambar di internet waktu tahun 2008. Ada ya kambing yang gede-gede kayak begini. Nah itu yang membuat saya tertarik ya teman-teman ya. Akhirnya di 2008 itu saya keliling di peternakan yang ada di Bogor dan sekitarnya. Baik ke Balitnak saya datengin, tapi belum cukup buat saya bahwa kambing ini seperti yang saya lihat di gambar-gambar yang ada di internet. Ya waktu itu yang saya lihat di internet itu gambarnya Sembodo, ada gambarnya Maradona, ada gambarnya Basuki. Kemudian saya lihat kambing ini mayoritas berasal dari Purworejo dan Kaligesik, kurang lebih seperti itu. Nah akhirnya saya tertarik untuk masuk lebih dalam, melihat-lihat, dan waktu itu lagi booming-boomingnya susu kambing etawa di tahun 2008-2009 itu. Akhirnya saya melihat ada pelatihan kambing perah di Jawa Tengah, di Jogja. Waktu itu saya daftar dan mengikuti, kalau nggak salah 1.500.000 kurang lebih, tapi akomodasi ditanggung sendiri. Programnya itu dari hari Rabu sampai dengan Jumat saya ikut. Kemudian hari Sabtunya ada program kunjungan ke pasar kambing, pasar pendem di Kaligesik. Nah waktu itu baru pertama kali saya kaget bener. Pasar itu kok gede banget, kemudian kambingnya juga banyak yang gede-gede. Saya belum ngerti kambing seni seperti apa. Yang jerabang ada merah-merahnya itu malah menarik perhatian saya waktu itu. Nah, setelah dari pasar pendem itu, di pasar pendem saya lihat, saksikan kontes kambing etawa keesokan harinya. Jadi hari Sabtu saya melihat, kemudian hari Minggunya ada kontes. Saya yang harusnya pulang ke Jakarta hari Sabtu, saya extend waktu itu. Hanya untuk melihat kontes kambing etawa ini seperti apa. Akhirnya waktu itu saya melihat, iya, keluarlah kambing yang gede-gede. Waktu itu saya lihat yang setiakinya punya Pak Sumar, kemudian itu yang di kelas A kalau nggak salah, yang kalau di kelas C-nya waktu itu yang saya lihat, yang masih teringat-ingat sampai sekarang, itu kambingnya Mbah Gi. Namanya Bagong Sukliwon waktu itu. Bagong Sukliwon, legend-legend semua. Ya, itu yang saya lihat ya Mas Amin ya. Setelah itu saya pulang ke Jakarta, kemudian rasa tertariknya makin banyak. Makin penasaran. Makin penasaran. Bulan, kalau nggak salah itu saya ikut pelatihan itu bulan Desember 2008 atau Januari 2009. Sebulan kemudian saya balik lagi ke Jogja dan ke Kaligesik. Ada 3 kali saya bolak-balik. Saya ke kandangnya Mbah Sumar, saya ke kandangnya Mbah Prawiro waktu itu, saya ke tempatnya Mbah Jio juga. Dan bulan Maret itu setelah pulang dari sana, terakhir saya mau bikin kandang, saya harus balik lagi ke sana, lihat konstruksinya seperti apa. Nah bulan Mei saya kembali lagi ke Kaligesik, dan bulan Mei itulah saya memutuskan saya harus beternak kambing etawa ini. Nah waktu itu dibuatlah kandang ya. Udah di sini kandang? Udah di sini, tapi kandangnya juga nggak seperti ini. Bagi teman-teman yang sudah pernah lihat web saya, itu bandungkambingetawa.wordpress.com, tahun 2010 saya posting prosesi pembuatan kandang kambing pertama saya. Nah itu selesai Desember 2009. Pada saat awal itu saya masih ke kambing perah dan menyenangi kambing kontesnya. Belum terjun tapi kambing kontes? Pada saat saya memulai itu juara 2 yang di Kaligesik itu saya beli. Oke. Masih cari jalan pintasnya dulu lah ya. Pejantan yang juara 2 di tahun itu, yang juara 1-nya punya Mbah Sumar, juara 2-nya yang saya beli. Setelah belakangan saya paham itu ada keranda
tumpangnya ya. Itu saya beli, yang saya kasih nama tarantula. Nah sisanya betina yang kelas breeding itu 1, yang 4 ekor itu malah perah. Malah perah. Perah waktu itu malah perah. Jadi itu awal ketertarikan saya. Tapi nggak bisa dibohongi bahwa saya yang dari kecil menyenangi barang bagus. Kemudian saya sebelum ke kambing etawa, kambing seni ini sekarang, dulunya saya kontestan di Kicau Mania. Kemudian saya juga kontestan di ikan juga. Waktu itu di Arawana sama Lohan ya, sempat saya memelihara barang-barang yang memang bagus. Saya tertarik untuk memperdalam kambing seni ini seperti apa. Jadi sangat singkat, tapi saya mobilisasinya cukup tinggi ya. Jadi alhamdulillah karena saya punya benefit kerja di salah satu perusahaan penerbangan, jadi saya bisa terbang ke Jawa Tengah, kemudian ke Jawa Timur gitu loh. Di periode itu akhirnya saya bisa menjalin banyak hubungan sama banyak teman gitu loh ya. Kemudian saya memberanikan diri membuka web di dunia maya dengan nama tadi bandungkambingetawa.wordpress.com. Nah setelah itu karena komunikasi lewat dunia maya, waktu itu kalau saya chatting itu biasanya ada di webnya kambingonline.com dulu. Punyanya siapa saya lupa, orangnya pernah kesini itu Wahid kalau nggak salah. Wahid itu kerja di Jakarta, dia tinggal di Klaten ya, dia senang juga, kambingnya nggak banyak sama seperti saya, tapi senang diskusi mengenai kambing Mas Amin. Nah akhirnya saya nyambung ke teman-teman yang di Jawa Timur ya. Waktu itu ada Mas Arif Kandang Bambu, kemudian ada Kusairi, kemudian saya kenal sama Pak Odot, Pak Uslik, dan teman-teman lainnya, Mas Wawan semua. Dan 2010 itu ada Saresehan waktu itu. Iya. Saresehan peternak kambing etawa nasional yang digagas sama teman-teman di Jawa itu Timur, di Kanjuruhan Malang. Di Malang. Nah, pada agenda itu salah satu agendanya di event itu ya, maksudnya di event itu salah satu agendanya merumuskan kriteria Kambing penilaian kambing kontes. Jadi kalau nggak salah saya itu sekitar 4 hari 3 malam di Jawa Timur, yang 2 hari 1 malamnya saya begadang sama Kusairi. Waktu itu merumuskan kriteria penilaian yang saat ini memang dipakai sama teman-teman. Oh, cikal bakalnya inilah ya. Jadi parameter 12 parameter yang saat ini dipakai. Yang waktu itu memang kambing kontes itu sudah ada pakemnya, cuma belum dibakukan. Akhirnya kriterianya waktu itu kita susun dan kita sampaikan di Saresehan itu, di yang menjadi cikal bakal organisasi kambing etawa pada waktu itu. Oke. Nah, setelah disampaikan kemudian nggak langsung acceptable atau nggak langsung diterima, masih banyak diskusi. Ya alhamdulillah menjadi sesuatu yang saat ini kita bisa saksikan dan kita bisa nikmati semua itu hasil begadangnya beliau loh teman-teman ternyata. Jadi teman-teman yang sekarang menyaksikan kontes kambing etawa baik yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, tidak tidak jauh-jauh, itu masih mengerucut dari hasil yang dulu kita diskusikan. Toh diskusinya juga waktu itu bukan saya sama Pak Kusairi sendiri, itu mewakili suara-suara yang ada dari teman-teman dari Jawa Tengah dan sekitarnya. Kurang lebih seperti itu, Mas Amin. Masya Allah. Jadi selama ini yang kita nikmatin tuh teman-teman, yang kita lihat, yang kita sering teman-teman lihat di video YouTube dan macam-macam kontes kambing, ternyata yang kita nikmati hasil begadangnya beliau ternyata. Hasil brainstormingnya pada waktu itu sama Kusairi, sama Pak Kusairi ternyata. Teman-teman di Jawa Tengah juga ada, kemudian sama Mas Arif.
kandang bambu ya, Pak. Dan itu mewakili aspirasi dari teman-teman yang yang belum sampai kapasitasnya ke sana mungkin ya. Iya, jadi Dan jenengan wakilkan. betul. Waktu itu diskusi pertamanya itu lewat webnya Mas Wahid ya, kampingonline.com. Ada begini parameternya gitu loh ya. Kemudian kita lihat di lapangan kalau kontes di Jawa Tengah seperti apa, kontes di Jawa Timur seperti apa. Masih ada sedikit perbedaan. Nah, kita berusaha menyamakan persepsi melalui rumusan yang waktu itu dari banyak suara kita coba jadikan menjadi satu. Akhirnya lahirlah. Waktu itu masih 11, kemudian beberapa bulan kemudian jadi 12 parameter. Kurang lebih seperti itu. Dan itu ini ada persamaan nggak kayak seperti dari kontes dinas yang parameternya tentunya kan beda dong. Kayak mungkin lingkar badan, panjang badan. Betul. Kalau saya lihat dinas itu punya standar sendiri. Oh. Tapi Ya, komunitas punya standar yang lebih condong ke aspek seninya. Perkembangan sampai sekarang, kalau saya lihat dinas di Jawa Tengah dan di Jawa Timur sudah hampir mirip-mirip. Iya gitu ya. Iya. Walaupun ada beda tapi nggak banyak. Tapi kalau di Jawa Barat dinasnya memang belum menyentuh ke aspek seni, beda banget. Jadi kalau saya misalnya, ya teman-teman maaf, saya ini breeder tidak spesialis kontes, walaupun materi yang ada di saya itu beberapa masuk ke parameter atau kriteria kambing kontes, tapi saya sendiri karena kesibukan saya, kambing ini hobi buat saya Mas Amin ya. Jadi kalau jujur saya ini peternak jarak jauh. Saya tinggal di Jakarta, kandang di Bandung, nggak bisa ngerumat kambing. Nggak bisa kontrol daily-nya ya. Iya. Alhamdulillah ya sekarang saat ini terbantu ya. Ada handphone, bisa kirim video. Tapi waktu itu di awal-awal itu sangat susah buat saya. Tapi semangat saya karena menyenangi kambing yang bagus, kambing yang eksotis ya. Makanya saya menamai farm saya menjadi Exotic Farm Indonesia. Kambing Etawa ini buat saya sangat eksotis. Variannya lumayan banyak. Setiap kambing punya karakter, setiap luri punya karakter. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus, semua menurut saya menarik gitu loh. Artinya kalau saya bilang bagus dari sisi ini, memang kambing ini nggak sempurna. Di sisi lainnya mungkin ada yang kurang. Tapi buat saya, luri-luri yang ada saat ini itu menambah khasanah atau kekayaan kambing seni itu seperti apa. Iya. Sehingga yang bisa kita saksikan sekarang ini lewat silangan yang dulu asalnya dari kerandahnya bapak ini, sekarang makin bagus kualitasnya ya Mas Amin ya. Saya senang makin kelihatan unsur seninya gitu. Itu alhamdulillah banget. Jadi saya menyenangi keeksotisan kambing ini, begitu pula saya menamai farm saya. Dan walaupun saya peternak jarak jauh, tidak melunturkan niat saya, kesenangan saya untuk berternak di kambing Etawa ini. Oke. Terus sekarang yang saya tanyakan, kenapa, apa yang Pak Asep lihat dari kambing dan kenapa harus kambing? Ini kan banyak nih, ngelihat backgroundnya Pak Asep, hobinya nih ada di ikan, ada di burung dan yang lain-lain. Kenapa kok setotalitas ini ke kambing? Apa ada faktor X di kambing ini atau seperti apa? Jujur aja ya, jadi dari sekian banyak hobi yang saya jalani, yang didukung sama keluarga, terutama keluarga dari mertua ya, karena mertua ini ustazah, tokoh agama. Pada saat saya memutuskan untuk beternak, dia bercerita, semua nabi dulu mengawali karirnya sebagai gembala kambing atau domba. Insya Allah apa yang kamu lakukan akan menjadi berkah. Itu yang pertama saya dengar. Kemudian saya memulai aktivitas beternaknya tadi 2009 Desember. Tapi karena saya mobilisasinya tinggi,
Saya sering ke Kaligesing, saya sering ketemu teman-teman, akhirnya networknya terbuka. Saya kandang belum jadi dan belum diisi, tapi saya sudah bisa jual beli kambing. Itu luar biasa Itu Mas Amin ya. Jadi 2000